There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Yeah, all my life, doubting was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Make the stress go away, go away. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And the salam ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. All my life, I know you've been blessing me. You're the only one, the one. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Di Indonesia, terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas, dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan, melalui Kerajaan Banjar. Dan dari Kalimantan Tengah, ditemukannya Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gorontalo. Kejayaan kerajaan Islam di masa lalu memberi warna tersendiri bagi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam pada daerah-daerah yang dikuasainya akan meninggalkan jejak sejarah pada masa lampau berupa fakta-fakta atau catatan-catatan sejarah
sehingga kita dapat memperoleh hikmah dari kejadian masa lalu itu. Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Namun, hingga saat ini masih merupakan perdebatan tentang kapan sebenarnya agama Islam masuk ke Indonesia, dari mana dan bagaimana cara yang digunakan, sampai kemudian agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Menariknya, bahwa agama Islam masuk ke Indonesia secara damai yang dibawa oleh pedagang dan mubalik, sedangkan masuknya agama Islam di negara lain melalui penaklukan seperti terjadi di negara-negara Arab maupun Afrika. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebar Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Teori Gujarat ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda seperti Jan Pieter Snodgrassche dan Jan Pierre. Menurut teori ini, penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau di India antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang. Sejak abad ke-7, mereka telah memeluk agama Islam, dan di tengah kegiatannya berdagang, mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk Indonesia. Sementara itu, teori Arab diajukan oleh Jacob Cornelis van Leur dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya permukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera, di abad ke-7. Ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur, yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Teori lainnya adalah teori Persia yang didukung oleh Hussein Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makan, dan terdapat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Masjid Agung Al-Falah. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu cerita resmi bagaimana dan kapan masjid ini dibangun. Namun, menurut cerita dari pengurus masjid, tempat berdirinya masjid ini merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi pada zaman dahulu, tepatnya sebelum abad ke-18 Masehi. Namun, pada sekitar tahun 1880-an, kerajaan Melayu Jambi dikuasai oleh penjajahan Belanda. Kemudian dialihfungsikan sebagai pusat pemerintahan dan juga benteng. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi Junaidi Tenur bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana tanah
terpilih dari Sultan Taha Saifuddin. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Jambi, Indonesia. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid 1000 Tiang, meskipun jumlah tiangnya hanya 256 buah. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890 meter persegi atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 meter dikali 80 meter dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Sedari awal, bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya penambahan ukiran pada mihrab imam tanpa merombak bentuk awal masjid dan mengganti pembungkus tiang di tahun 2008. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya. Karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu, Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun, Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Gumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan komplek Istana Tanah Pilih. Tahun 1906, lokasi bekas istana sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan keresidenan di daerah kemerdekaan sampai tahun 1970-an. Lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Masjid besar simbol kemenangan. Masjid Agung Al-Falah merupakan yang terbesar di Provinsi Jambi. Sementara banyak masjid menampilkan keindahan melalui bentuk bangunan megah dengan banyak detail ornamen sebagai penghias, daya tarik terbesar Masjid Agung Al-Falah justru pada sisi kesederhanaannya. Masjid Al-Falah Jambi, jika dilihat sekilas, bangunan masjid ini memang hanya seperti sebuah pendopo terbuka dengan banyak tiang penyangga dan satu kubah besar di atasnya. Bentuk bangunan dengan konsep keterbukaan tanpa sekat seperti ini menghasilkan kesan ramah. Masjid Agung Al-Falah bentuk tiang pun beragam. Dari luar terlihat seperti umumnya tiang biasa dan berwarna putih polos. Namun saat memasuki bagian tengah masjid, akan terlihat jajaran 40 tiang bergaris tengah lebih besar daripada tiang di luar. Bagian bawah tiang di tengah ini dihiasi ornamen ukiran kayu. Bagian tubuh tiang terbuat dari tembaga kuningan yang didatangkan dari Jepara, Jawa Tengah. Keindahan bagian dalam masjid semakin terlihat dari bentuk mihrab yang terletak di dinding bagian barat yang merupakan satu-satunya dinding di masjid ini. Mihrab dihiasi ukiran dengan kaligrafi dari kuningan dan tembaga. Di sisi kanan mihrab terdapat kaligrafi bertuliskan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan di kirinya tertulis kaligrafi dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di sebelah kanan dan kiri mihrab terdapat dinding berhiaskan ukiran. Di tengahnya tertulis nama-nama Khulafaur Rasyidin. Kubah besar yang hanya disapu cat putih di luar ternyata memiliki kejutan jika dilihat dari dalam. Bagian dalam kubah ini dihiasi aksen hiasan geometris dengan beragam warna: putih, hijau muda, hijau tua, merah muda, dan biru. Kubah ini semakin indah dengan adanya kaligrafi
terbuat dari kaca yang bertuliskan nama-nama Allah. Pemberian nama Al-Falah yang berarti kemenangan pada masjid yang menampilkan banyak kejutan di bagian dalam ini bukan tanpa alasan. Dari segi Islami, Al-Falah bermakna bahwa kehidupan manusia di dunia haruslah memperoleh kemenangan dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan. Masjid Agung Al-Falah dibangun dengan kubah yang besar dan juga menara yang menjulang tinggi. Keseluruhan material bangunan masjid menggunakan beton bertulang. Sekilas, jika kita melihat puluhan tiang penyangga masjid ini, kita seperti melihat bangunan khas Roma Italia. Keunikan masjid ini adalah tidak memiliki pintu maupun jendela satupun, di mana hal ini sejalan dengan nama masjid tersebut. Al-Falah berarti kebebasan atau kemenangan. Jadi filosofi yang diambil adalah kebebasan atau kemenangan atau kemerdekaan tanpa ada kekangan atau kungkungan dari hal apapun. Anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Make the stress go away, go away.